Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sesi terakhir nih untuk sementara ini. Ya, insya Allah saya akan kembali ke Jogja dan saya akan sering ke Jogja insya Allah. Jadi dari beberapa tempat yang lalu, judul untuk di sini adalah menyingkap riba modern. Nah, sebenarnya kemarin saya diberitahu judulnya itu riba kekinian, kurang lebih sama. Jadi riba adalah riba, ya. Jadi riba di zaman Rasulullah SAW dan riba di zaman ini ya tetap sama, cuma mungkin agak sedikit berbeda perwujudannya karena perkembangan zaman. Nah, bedanya adalah dulu riba itu hanyalah penyimpangan sosial, jadi seperti pencuri. Kalau orang mencuri, ya dia hanya merugikan yang dicuri, dan kalau sudah diatasi selesai. Nah, hari ini riba sudah menjadi norma sosial, jadi bukan penyimpangan sosial, tapi adalah norma sosial. Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan sampai satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Para sahabat tanya, kuluhum, semua? Nabi tidak menjawab kuluhum, tidak menjawab semua. Nabi menjawab, bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya. Jadi ya, semua, bahkan yang menolak pun terkena, karena riba sudah menjadi satu sistem. Dan dalam banyak hadis disebutkan, jadi kalau kita lihat definisi riba secara bahasa adalah riba itu peningkatan atau tambahan yang dilarang, karena ada tambahan yang boleh, tambahan yang dilarang. Dan Imam Malik kemudian menambahkan bahkan selembar rumput sekalipun, ya, bahkan selembar rumput sekalipun adalah riba itu. Nah, kalau kita lihat bukan definisi, bentuk riba, ya, kalau zaman dulu dikatakan ada yang namanya riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah itu adalah ketika seseorang mengatakan, kalau kamu punya pinjaman dan kamu lunasi, maka ya lunasi pokoknya. Tapi kalau kamu nggak bisa lunasi hari ini, saya beri waktu tangguh, tapi dengan tambahan. Ya, jadi ditunda pengembaliannya, kemudian ditambahkan. Nah, itulah riba jahiliyah. Nah, hari ini riba jahiliyahnya sama, tapi dibuat canggih, yang kita sebut sebagai kartu kredit. Nah, jadi kartu kredit itu adalah riba jahiliyah. Itu kalau kita membayar sesuai waktunya, kita hanya membayar pokoknya. Tapi begitu ada yang telat, maka kita akan kena bunga, gitu. Nah, jadi itu adalah contoh riba jahiliyah. Nah, yang kedua adalah yang disebut sebagai satu transaksi atau dua transaksi dalam satu transaksi, atau ada menggunakan istilah satu kontrak dalam dua kontrak, atau yang sebaliknya, ya, satu jual beli dalam dua jual beli. Nah, sederhananya adalah ketika seseorang menjual barang dengan tunai, misalnya 50.000. Nah, ketika kemudian dibuat cicilan 5 kali, satu kali cicilan 15.000, totalnya menjadi 75.000. Nah, itu haram. Nah, itu adalah riba yang sejak dulu ada. Nah, sekarang ini menjadi praktek biasa. Kalau kita pinjam uang di bank untuk beli rumah KPR, maka kalau 5 tahun beda dengan 10 tahun, beda dengan 15 tahun, ya. Nah, ini adalah riba yang dulu ada, sekarang juga ada, gitu. Nah, jadi sesungguhnya yang disebut riba modern atau riba kekinian itu tidak ada yang khusus, ya. Semua formatnya sama. Nah, yang paling pokok kita ketahui adalah bahwa Allah SWT soal riba ini tidak ada toleransi, ya. Jadi Allah SWT mengatakan, wa halalul bai' wa harama riba. Aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Nah, kenapa Allah SWT menegaskan ini? Karena dalam ayat yang sama Allah SWT menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mengatakan innamal bai'u mislu riba, bahwa dagang dan riba sama saja.
gitu, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana yang riba, mana yang halal, yang perdagangan ya. Nah, karena itu saya ingin memulai dengan kita harus mengetahui dulu definisi jual beli itu apa. Ya, jual beli itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih disebutkan sebagai tamliku ain maliyatin. Nah, ain itu apa? Ain adalah harta. Harta yang dalam konteks ini digunakan sebagai alat tukar. Bisa emas, bisa perak, bisa kedelai, bisa jagung, bisa beras, kurma, garam. Nabi menyebutkan 6, emas, perak, gandum, barley, kurma, dan garam. Nah, itu adalah ain. Maliyatin, maliyatin adalah mal, adalah harta. Nah, jadi jual beli adalah harta ditukar dengan harta. Misalnya sekeping dirham perak ditukar dengan seekor ayam, atau sekeping dinar emas ditukar dengan seekor kambing. Jadi ain mal ya. Atau tamliku manfaatin mubahatin, atau memiliki manfaat yang kita sebut jasa hari ini, setrika, laundry, cuci piring dan sebagainya ya, yang mubah, artinya ada yang haram. Nah, begitu juga tadi harta dengan harta juga ada yang haram, yaitu misalnya babi atau miras, itu adalah harta yang jelas-jelas haram diperjualbelikan. Nah, di luar ini semua maka akan ada unsur riba ya. Nah, karena itu kita harus tahu masuknya riba di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan, riba itu adalah penambahan yang dilarang, yang diharamkan ya kan. Nah, penambahan itu ada dua macam. Yang satu ada penambahan kuantitas dari 1 kilo menjadi 1,5 kilo, dari 1 juta menjadi 1.200.000. Nah, itu penambahan kuantitas. Itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Nah, yang kedua adalah penambahan waktu yang kita sebut penangguhan atau penundaan ya, dari seminggu menjadi sebulan, dari hari ini menjadi besok dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu tahu di mana penundaan yang boleh dan di mana yang tidak boleh. Nah, ya, kita mesti tahu kasus per kasus. Yang pertama adalah yang dua-duanya boleh ditunda, boleh ditambah. Nah, ini pada kasus sewa menyewa. Jadi kalau kita sewa tanah atau sewa mobil atau sewa mesin 1 minggu atau sebulan atau setahun ya, akan ditunda namanya. Kemudian ditambah dengan uang sewanya. Jadi dibayar uang sewanya dan ditunda pengembaliannya. Nah, tapi ciri sewa menyewa adalah dia tidak pindah pemilikan. Nah, karena itu tidak semua benda boleh disewakan, yaitu benda-benda yang apabila digunakan dia akan habis ya, dengan cara bisa ditakar atau ditimbang dan dia habis, dan karena itu telah terjadi pemindahan pemilikan. Itu contohnya apa? Satu benda yang kalau dipakai habis ya, makanan ya. Makanan itu kita makan, itu mbak itu kalau makan habis, karena itu tidak bisa disewakan itu makanan. Nah, selain makanan apa? Uang juga kalau kita pakai habis. Nah, hari ini mungkin semua barangkali di antara kita ini terlibat dengan sewa menyewa uang. Sekarang ini di mana kita terlibat sewa menyewa uang? Di bank ya kan. Jadi kalau kita menitipkan uang di bank, uang kita itu disewa sama bank. Mereka menyebutnya sebagai bunga 5%, 6%. Nah, oleh bank uang kita itu kemudian disewakan lagi pada orang-orang yang mau beli mobil nggak punya uang, beli rumah nggak punya uang, dengan uang sewa 15% atau 20%. Nah, jadi ini adalah dilarang. Yang kedua adalah kasus di mana penundaan itu dibolehkan, tapi penambahan tidak boleh, yaitu pada utang piutang. Jadi kalau kita menghutangkan 1 liter beras, dikembalikan besok atau sepekan atau sebulan itu boleh, tapi tidak boleh minjam seliter, kembali seliter tambah 1 on. Meminjamkan 1 juta, kembali 1.200.000. Nah, lagi-lagi ini adalah praktek yang umum hari ini. Begitu kita meminjam kepada bank, pasti dia minta tambahan, ya kan? Itu, atau meminjam rentenir, dia akan minta tambahan.
Yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah tapi tidak boleh ditunda, yaitu pada kasus jual beli. Jadi jual beli itu kalau kita kulaan 500 dijual 600 itu boleh, tapi tidak boleh ditunda, harus dibayar hari itu juga, saat itu juga. Kalau tidak dibayar, tidak kontan, berarti dia menjadi hutang. Nah, kalau hutang tidak boleh ditambah. Makanya sekali lagi, kalau menjual kerudung tunai 50.000, menjual dicicil 5 kali, tetap harus jumlahnya 50.000. Tidak boleh kemudian dicicil 5 kali, satu kali nyicil 12.000 atau 15.000. Nah, total-totalnya menjadi 60 atau 75.000. Nah, itu haram, dan ini umum dilakukan orang, ya. Yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh. Nah, jadi kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, mesti kontan dan sama. Jadi kalau ini 3 gram, ya ini 3 gram. Gitu. Dan harus kontan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita kebiasaan menukarkan ini kan. Kalau selembar ini dan selembar ini ditukarkan, mau nggak orang? Mau. Nah, kalau ini mau nggak? Selembar ini dan selembar ini. Saya tambah selembar lagi deh. Saya tambah selembar lagi. Ini mau nggak? Ini 2 lembar loh. Saya tambah lagi 3 lembar, 4 lembar. Nah, ya kan? Jadi ini sihir yang pertama ini. Masa 5 lembar ditukar selembar nggak mau? Nilainya beda. Ini nilainya berapa, Bu? Emang 100.000. Benar. Kalau saya belah 2 begini, ya kan? Nah, jadi ini adalah sihir. Uang kertasnya adalah sihir. Tapi oke, kita kembali ke sini dulu. Jadi definisi riba ini penting buat kita untuk tahu bahwa pada uang kertas yang hari ini kita pakai ini ada 2 riba sekaligus, yaitu penambahan yang dilarang dan penundaan yang dilarang. Kan tadi riba sebenarnya 2. Ada penambahan, ada penundaan, penambahan jumlah dan penambahan waktu. Nah, sekarang kita lihat dulu rukun jual beli. Jadi tadi definisinya harta ditukar dengan harta atau harta dengan manfaat. Nah, itu ada rukunnya supaya halal. Yang pertama adalah antara minkum, redo sama redo. Nah, jadi tidak boleh kita memaksakan pertukaran sesuatu hanya dengan sesuatu yang ditetapkan. Misalnya bahwa di sini hanya boleh jual beli dengan jagung, bahwa di sini hanya menerima pembayaran dengan kedelai, atau hanya menerima pembayaran dengan rupiah atau dolar. Itu haram, karena Allah SWT mengatakan jangan kalian makan harta saudaramu bil batil, dengan batil, tapi harus dengan tijarotain antara minkum, melalui perdagangan yang redo sama redo, ya. Nah, yang kedua adalah ya dan biadin, tadi cash and carry. Nah, mana cash and carry itu apa? Cash and carry itu, lihat, kembali kepada definisi tadi. Tamliku ain maliatin. Jadi mendapatkan harta dengan harta yang lain. Ya kan? Jadi harta ditukar dengan harta. Nah, itu namanya kontan. Kalau bukan harta, apa dong yang ditukarkan? Bukan, ya, jasa dengan harta. Ini yang alat tukarnya. Kan harus ditukar dengan harta. Nah, sekarang yang terjadi kita menukar dengan apa yang selain harta? Iya, dengan ini tadi, ya kan? Bahwa kertas ini kan nilainya dilipat 2 gitu, nggak jadi separuhnya, gitu. Jadi ini bukan harta, ini adalah simbol harta, dan bahkan ini sebetulnya adalah hutang. Ini adalah surat hutang, dan surat hutang ini mengandung bunga. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Nah, yang ketiga adalah mithlan bimithlin, artinya setara dengan setara. Jadi kalau kita menukar ayam, dan masyarakat mengatakan bahwa harga ayam ini sama dengan 4 kilo beras, atau satu baju ini sama dengan 3 kilo jagung. Nah, itu yang namanya equal to equal. Kalau ada seekor sapi terus diminta ditukar dengan sepasang sendal jepit, nah itu namanya tidak mithlan bimithlin, ya kan? Tidak equal to equal. Nah, jadi sekali lagi ini akan memberikan pemahaman pada kita
bahwa uang kertas ini tidak sah dalam jual beli karena juga tidak memenuhi 3 rukun tadi itu. Ya. Nah, sehingga sudah diindikasikan juga oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang satu zaman di mana tadi semua orang pasti kena riba, karena riba sudah menjadi sistem, dan sistem itu dimulai dari diciptakannya uang kertas ini. Ya, nah penjelasannya bagaimana? Dulu waktu orang masih menerima kebebasan itu dan masih diberikan kebebasan memilih, ini secara fitrah yang dipilih sebagai alat tukar yang terbaik adalah koin emas dan perak. Apapun namanya, macam-macam. Guilders di Belanda, di Italia disebut florins, di Amerika disebut dolar, di Indonesia disebut rupiah, di Arab disebut rial, dan seterusnya. Tapi semua terbuat dari emas dan perak. Nah, lama-lama ada para pandai emas yang bilang bahwa memegang emas itu repot, berat, ya kan, takut hilang. Seperti hari ini orang ditakut-takuti, orang selalu nanya di mana saya bisa menyimpan emas, karena ditakut-takuti, nyimpan itu nanti hilang segala macam. Mereka bilang, titipkan pada saya, ada pandai emas ini. Nah, mereka menitipkan 1 koin dinar emas, ya dia keluarkan kwitansi bahwa si fulan menitipkan 1 dinar emas. Dan karena itu di dalam surat ini disebutkan akan diberikan kalau sewaktu-waktu diambil. Ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai dain dalam bahasa fikihnya. Ini tadi ain, ini dain. Ini aset, ini surat hutang, janji hutang. Ya, nah, janji hutang ini tidak boleh dipakai buat membayar sesuatu, karena tadi syarat jual beli adalah ya dan biadin, harus kontan. Nah, jadi kalau mau beli kambing, kwitansinya dikembalikan kepada pandai emas yang mengeluarkan, emasnya diambil, ainnya diambil, dainnya dikembalikan, ainnya diambil, baru dipakai buat bayar kambing. Nah, lihat ya, jadi ain mal, yang satu dapat emas, yang sini dapat kambing. Kemudian yad dan biadin, kontan, langsung diserahkan. Lalu mislan bimislin, gitu, 1 kambing, 1 dinar emas. Nah, ini memenuhi syarat rukun jual beli. Nah, lama-lama banyak itu kan pandai emas menitipkan si A, si B, si C, dia keluarkanlah kwitansi itu biru, merah, hijau dan sebagainya. Nah, mereka bilang ini agak repot kalau terlalu banyak. Nah, mereka datang kepada raja, tolong beri hak saya sendiri, monopoli untuk mengeluarkan kwitansi. Orang-orang lain harus tidak boleh. Ya, kalau mereka mengeluarkan harus dikatakan sebagai memalsukan uang. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini, para raja waktu itu memberikan hak monopoli kepada satu lembaga yang kemudian dikenal sebagai bank sentral. Nah, sebagai imbal baliknya, kata para bankir, you butuh duit berapa saja, saya sediakan. Gitu, dalam bentuk hutang. Nah, ini juga awal dari apa yang disebut sebagai hutang negara. Ini terjadi pada abad ke-16. Nah, lalu begitu dikasih monopoli, dia bisa berbuat sewenang-wenang. Nah, tapi sebelum ke situ, kita mesti tahu dulu bahwa dari setiap 1 koin yang dititipkan, pandai emas ini akan bisa mengeluarkan banyak kwitansi. Karena akan ada orang datang, mau beli rumah nggak punya duit. Dia bilang, nah, saya punya harta, kamu saya kasih pinjaman, tapi yang diberikan secari kertas. Kamu bisa belanja dengan ini. Nah, 2. Nanti ada orang lagi datang, mau beli rumah, nggak punya duit. Dia keluarkan lagi 1 kwitansi. Sampai dia tahu bahwa dia bisa mengeluarkan 13 kwitansi. Sesudah 13 kwitansi, pemiliknya datang, ambil. Jadi dia tahu, oh saya berarti nggak boleh lebih dari 13. Nah, inilah yang sekarang dipakai sebagai rumus di bank, yang disebut sebagai capital adequacy ratio, bahwa bank boleh punya modal hanya 8%. Ini kalau yang belajar ekonomi pasti diajarkan itu. Nah, padahal kalau dicatat dalam neraca, kan 100% neraca itu. Di aktifanya 100%, di pasifannya 100%. Nah, dia padahal dibolehkan hanya punya 1/8. Nah, lalu bagaimana dia mengisi yang 92%? Ya? Bukan dari tabungan, dari ini tadi dia mengeluarkan kwitansi dengan mengutangkan pada orang, dengan membuat piutang di bukunya, gitu ya. Nanti kita lihat lagi lebih jauh. Nah,
Kembali ke sini, dalam posisi monopoli, bank ini bisa berbuat apa saja. Nah, di Amerika terjadi krisis besar waktu itu, 1929. Nah, dan selalu begitu, karena bank sudah dikasih monopoli, kalau bangkrut, dia akan selalu dapat pembelaan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini, mereka bilang, seluruh emas rakyat Amerika harus diserahkan ke bank sentral. Kalau tidak diserahkan, ditangkap. Tapi dibayar, dari 1 ons dibayar $20. Nah, lihat, pada uang dolar tahun 22, di situ tertulis, $10 in gold coin, ya kan, payable to the bearer on demand. Nah, jadi dia mengatakan kertas ini adalah surat hutang senilai $10 koin emas yang harus diserahkan pada pemiliknya kalau diambil. Itu makna kalimat itu, dan itu tercantum di kertasnya sini. Nah, sesudah krisis terjadi, emas sudah dikumpulkan, tahun 1933. Nah, 1934 dikeluarkan uang baru. Nah, di sini kebetulan satuannya 20, tapi anggap saja itu $10, sama-sama $10 ya. Nah, di situ ditulis will pay to the bearer on demand $10. Apa bedanya dengan uang tahun 22? Hah? Emasnya tidak ada. Nah, jadi mereka bilang, tapi jangan khawatir, setiap saya mencetak uang kertas ini, saya backup dengan emas. Tapi emas yang tadi diambil dari rakyat itu, yang kemudian sudah dilebur menjadi batangan. Nah, jadi mereka bilang, kalau anda mau punya emas, bisa, boleh, tapi you mesti beli sama saya. Dan bentuknya sudah batangan. Dan harganya sekarang bukan 20 lagi, tapi 35. Itu. Nah, jadi lihat apa yang terjadi ya. Pertama, emas-emas yang tadinya milik rakyat Amerika atau rakyat dalam hal ini diambil, kemudian dilebur, dimiliki oleh bank, oleh bankir. Dan kepada rakyat Amerika hanya diberi kertas itu saja. Kemudian terjadilah perubahan fungsi emas yang tadinya sebagai uang, sekarang menjadi apa yang kita kenal hari ini sebagai investasi, disimpan-simpan, ditimbun-timbun, ya kan? Nah, dan kemudian nilainya didevaluasi kertasnya. Artinya tadinya cukup $20 untuk membeli emas, sekarang harus dibayar dengan 35. Nah, ini adalah perbuatan khianat. Perbuatan khianat yang oleh Allah SWT sudah disebutkan dalam Al-Quran. Baru kita bisa mengerti sesudah peristiwa ini. Yaitu bahwa Allah SWT menyatakan, wa min ahlil kitabi man intak manhu bikintarin yu'addihi ilaika. Ada di antara para ahli kitab itu, kalau kamu titipi emas 1 kintal, dia akan kembalikan pada kamu. Wa minhum, tapi ada di antara mereka, kalau dititipi 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, mereka nggak akan kembalikan kepadamu, kecuali kamu tagih, paksa. Kenapa begitu? Nah, mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabilun, bahwa kami ini, para ahli kitab ini, tidak punya tanggung jawab kepada ummiyin, yaitu orang-orang yang selain ahli kitab. Kata Allah SWT, mereka berdusta. Mereka berdusta karena mereka tahu amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Itu, ya. Nah, jadi Imam Qurtubi mengatakan, ayat ini memberikan hukum pada kita. Haram hukumnya kita memberikan amanah kepada ahli kitab dalam hal harta, ya, kecuali mereka di bawah daulah Islam. Sehingga kalau terjadi pengkhianatan bisa ditagih. Nah, hari ini terbukti, ya kan, bahwa kita menerima semua yang mereka nyatakan sebagai hutang mereka, yaitu pound sterling, dolar, yen, semua termasuk ini. Pada tahun 1946, ketika Bank Sentral Indonesia mengeluarkan uang rupiah, mereka mengatakan bahwa setiap 2 rupiah saya janjikan 1 gram emas. Nah, coba lihat Ibu. Kalau sekarang ada uang 100.000 ini kan mereka bilang 100.000 rupiah. Dan setiap 2 rupiah 1 gram emas. Jadi 50.000 gram ini berapa gram emas? 100.000 dibagi 2. 50.000 gram sama dengan 50 kilo emas. Ini hutang mereka kepada siapapun yang memegangnya sebanyak 50 kg emas. Nah, kalau kita tagih sekarang ke mereka, berikan pada saya, ini kwitansinya saya kembalikan
Mana 50 kilo emasnya? Akan mereka berikan nggak? Enggak. Mereka bilang ya utang saya angka 100.000 itu. Nah itulah yang seperti difirmankan oleh Allah SWT, bahwa mereka tidak akan la yu'adihi ilaika, tidak akan mereka kembalikan kepada Anda. Gitu ya. Nah lalu sekarang bahkan kertas-kertas ini pun sudah tidak diperlukan karena mereka sudah berubah menjadi byte komputer, jadi uangnya sudah di sini. Jadi kalau orang Amerika mau beli apapun, nah nanti pakai ini. Nah tapi sebelum ke situ kita lihat dulu ya. Jadi ini adalah proses satu tahap. Nah yang tahap kedua, ketika emas-emas itu kemudian ditimbun sebagai batangan, terjadilah pergolakan, kesulitan dalam perdagangan dan sebagainya. Karena tidak ada lagi uang yang beredar kecuali berupa kwitansi. Nah mereka lalu mengatakan kita harus bikin kesepakatan internasional kalau begitu. Karena ada yang kemudian bangkrut, ada yang kesulitan uang dan sebagainya. Oke, yang pertama dibentuk satu lembaga namanya IMF, International Monetary Fund. Ini tahun 44. Jadi ributnya itu dari mulai tahun 30-an. Tadi kan 34 ya. Mulai ribut tahun 34 sampai 10 tahun tuh mereka ribut, akhirnya sepakat. Satu, harus ada IMF untuk menolong negara-negara yang kesulitan likuiditas, bangkrut, butuh bantuan dan seterusnya. Yang kedua dibentuk Bank Dunia, yaitu kalau negara-negara ingin hidup, jadi membiayai hidupnya satu negara itu sendiri, itulah Bank Dunia. Dan tentu ada yang lain, nanti ada Bank of Tokyo, Bank of Citibank dan sebagainya. Tapi ini adalah yang sifatnya global. Nah yang ketiga, satu-satunya mata uang kertas yang di backup dengan emas adalah US dollar. Dan seluruh mata uang kertas yang lain diikat dengan fix pada US dollar. Nah, artinya apa? Artinya US dollar menjadi mata uang yang laku di seluruh dunia. Dan satu-satunya mata uang yang bisa ditukar dengan emas hanyalah US dollar. Redeemability-nya ya, kita bukan bicara bahwa membeli emas dengan uang kertas, tapi bahwa yang secara real di backup dengan emas adalah US dollar. Gitu. Nah, artinya terjadilah monopoli di tingkat internasional. Nah, akhirnya ini juga menimbulkan masalah. Gitu. Beberapa negara merasa bahwa ini tidak adil karena Amerika memonopoli semuanya. Nah, lalu Presiden Prancis Charles de Gaulle mengatakan kita kembalikan seluruh dolar kertasnya, kita ambil emasnya. Nah, Presiden Nixon panik karena dia habis kalah perang Vietnam, habis membiayai perang dunia kedua dan sebagainya. Sudah tidak cukup ada emas untuk menukar dolarnya, karena dolarnya sudah dicetak. Maka tahun 1971 dia mengatakan bahwa hari ini dolar adalah kertas itu saja, tidak lagi emas, tidak bisa lagi dia ambil emasnya. Gitu. Nah inilah yang kemudian disebut sebagai sistem tukar mengambang. Jadi kalau tadi yang disebut sebagai sistem Bretton Woods, kertas yang lain kan fix dengan dolar Amerika. Jadi setiap ada negara baru yang muncul ditetapkan. Nah, misalnya waktu negara Republik Indonesia dinyatakan merdeka tahun 1945, 1946 mengeluarkan uang Republik Indonesia dengan bank sentralnya BNI 46. Jadi bank sentral kita tuh BNI 46 dulu. Ditetapkan bahwa 1 dolar sama dengan 3,8 rupiah. Sekarang 1 dolar berapa? 14.000. Bagaimana tuh ceritanya dari 3,8 rupiah jadi 14.000 rupiah? Nah ini adalah akibat sistem yang baru ini, di mana kurs tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dulu kurs itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada perubahan kurs itu presiden yang memutuskan. Nanti Menteri Keuangan yang mengumumkan. Hari ini menurut Presiden Soeharto, dolar diubah dari 400 menjadi 600. Nah sejak tahun 71 menjadi floating dia, yang menentukan bukan lagi pemerintah tapi para pedagang uang. Jadi 71 dilepas emasnya, 72 muncullah pasar falas pertama kali di Chicago. Nah sejak itu yang mengatur kurs mata uang adalah pedagang. Nah, jadi undang-undang mengatakan bahwa tugas pertama bank sentral adalah menjaga stabilitas rupiah. Nah, yang ada bukan stabil, tapi stabil turun. Ya, jadi dari 3,8 per dolar menjadi 14.000 per dolar.
Nah, dengan sistem seperti ini sebuah negara bisa dibangkrutkan setiap saat hanya dengan perubahan kurs seperti yang terjadi tahun 98 waktu Pak Harto jatuh. Itu hanya dijatuhkan dengan merubah harga dolar dari 2.500 menjadi 15.000 gitu ya. Saya kira kita lewati saja. Nah, jadi lihat sistem ini kemudian dianut oleh semua negara ya, bahwa yang tadinya mata uang itu either emas atau perak menjadi kwitansi yang didukung oleh emas atau perak, kemudian sepenuhnya menjadi selembar kertas seperti ini, real ya. Real itu dulunya koin perak, kemudian menjadi risit, mereka dulu sebutnya risit haji. Nah, ini ada kaitannya dengan Amerika sebetulnya. Jadi Amerika dulu Raja Saud yang pertama, dia jadi gini, dulu kan Saudi didirikan oleh Inggris, ya, didirikan oleh Inggris, tapi kemudian Inggris mengalami kepudaran, diambil alih oleh Amerika sebagai superpower. Nah, kemudian di Arab ditemukan minyak. Nah, Amerika nggak mau membayar minyak dengan emas. Karena itu didirikanlah yang namanya Saudi Arabian Monetary Agency untuk mengeluarkan uang kertas real. Nah, jadi percobaan pertama adalah dipakai untuk risit haji waktu itu, jadi pembayaran haji dan sebagainya pakai kertas ini. Tapi mereka bilang ini masih ada peraknya. Sampai kemudian ditemukan minyak tahun 47. Amerika ingin mendapatkan minyak dan gratis, maka mereka bilang, dan itu terjadi sebelumnya, bahwa Amerika akan melindungi rezim Saud, di mana tahta akan berpindah dari satu keluarga itu, dari kakak kepada adik, kepada adik, kepada adik, minyak tapi buat Amerika, ya, dan jual beli minyak hanya bisa dibayar dengan US dollar. Nah, bayangkan, ya, jadi Indonesia jual minyak ke Cina, Iran jual minyak ke Indonesia, nggak bisa pakai uang Indonesia atau uang Iran, hanya bisa dibayar dengan dolar Amerika. Itu sampai hari ini masih berlaku. Ya, nah jadi ini adalah contoh real yang juga akhirnya menjadi byte komputer seperti hari ini. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan adalah yang mengubah proses yang mereka lakukan dulu, ya kan? Dari koin emas yang dimiliki oleh kakek nenek kita, jadi dulu ini nggak ada ini dompet seperti ini, betul nggak? Coba ingat generasi kakek saya itu kantong, karena isinya emas dan perak. Kalau ibu-ibu ditaruh di sesuatu tempat, ya kan, tidak pakai, oh di tempat yang terlindung, nggak pakai dompet begini. Ini alat riba, ini isinya riba semua, ini kertas dan plastik. Nah, dulu kantong emas, perak atau perunggu gitu kan. Nah, itu yang mereka ambil, dilebur jadi batangan, jadi ratusan ribu ton emas. Di mana sekarang? Ada di berangkas mereka, ditumpuk-tumpuk dalam batangan gitu. Nah, lalu pada kita diberikan kertas, mereka bilang pakai saja kertas ini karena kertas ini sama dengan emas. Nah, hebatnya pada tahun 70-an sesudah itu ditetapkan bahwa minyak hanya dibayar dengan dolar, ulama-ulama Saudi kemudian mengeluarkan fatwa, dan ini satu-satunya fatwa di dunia bahwa uang kertas adalah halal. Karena karena ini menurut apa kata mereka, bahwa kertas sama dengan emas. Gitu. Hanya dengan dasar bahwa kertas itu serupa dengan emas, yaitu dipakai buat jual beli, buat utang piutang dan sebagainya, maka kertas ini halal. Ini satu-satunya dari sekian 1400 tahun Islam dengan sekian ratus ribu ulama, hanya fatwa ini satu-satunya di dunia, dan itu sampai sekarang masih berlaku. Nah, jadi dikeluarkan menjadi kertas, apapun. Di kasus kita waktu Hindia Belanda ya kertas, mereka pakai nama gulden. Nah, kemudian waktu Jepang tetap diganti kertas gambarnya saja dengan nama rupiah, lalu menjadi uang Republik Indonesia. Dan terakhir kita sekarang mengenal sebagai uang Bank Indonesia gitu. Nah, jadi bank sentral kita adalah BNI 46, ya kan? Kita kan merdeka tahun 45,
Kemudian bikin bank sentral BNI 46 tahun, setahun kemudian mengeluarkan uang Republik Indonesia dengan janji 1 gram emas itu sama dengan 2 rupiah. Nah, Hindia Belanda nggak mau terima. Bukan Hindia Belanda, seluruh bankir internasional nggak mau terima. Nggak bisa kalian merdeka begitu saja. Kalau kalian mau saya akui kemerdekaannya, ada beberapa syarat. Nah, itu yang kemudian dibikin konferensi meja bundar. Ingat nggak di sekolah diajarin KMB? Tapi dikasih tahu nggak isinya, Bang? Jadi pertama, kalian harus ambil alih hutang saya, kata pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia punya hutang 2,5 miliar dolar. Jadi waktu Indonesia merdeka nggak punya hutang, nol. Tapi dipaksa, you mesti bawa carry over hutang saya. Gitu. Nah, supaya bisa carry hutang saya, maka bank tempat saya berhutang harus menjadi bank sentral kalian, yaitu The Jeffers Bank. Yang ketiga, ya kemudian hutang piutang itu berlanjut, gitu, ya kan? Dan yang ketiga tadi, jadi yang satu adalah hutang carry over, kedua bank sentralnya diganti, ya, ketiga otomatis uangnya diganti. Jadi yang tadinya uang Republik Indonesia menjadi uang Bank Indonesia, karena The Jeffers Bank ini menjadi Bank Indonesia. Jadi KMB tahun 49, Bank Indonesia mulai beroperasi tahun 52. Dan kalau kita lihat selama dari tahun 46 sampai tahun 49, itu uang Hindia Belanda masih beredar. Uang The Jeffers Bank itu masih beredar, jadi bersaing antara uang Republik Indonesia dan uang The Jeffers Bank. Nah, ketika perundingan sudah berlangsung, semuanya berubah, gitu. Jadi uang Hindia Belanda tidak ada, uang Republik Indonesia tidak ada, diganti dengan uang Bank Indonesia yang berasal dari The Jeffers Bank itu. Nah, jadi apa yang harus kita pahami adalah perubahan dari mata uang emas dan perak yang itu belum berlangsung lama, ya kan? Jadi kira-kira dalam konteks kita 100 tahun, abad ke-20 itu kita masih bisa menemukan uang emas yang dikeluarkan oleh sultan-sultan dari Aceh. Secara internasional, uang emas yang dikeluarkan oleh sultan-sultan dari Turki Utsmani. Nah, tahun abad ke-20 mulai berubah. Nah, hingga sepenuhnya sekarang kita hidup di bawah ilmu sihir. Iya kan? Gambar Patimura, angkanya nolnya 3. Dibilang 1000. Nah, ketika kemudian semakin merosot, dibuat uang lebih besar, sampailah 100.000. Gitu. Jadi dari 2000 menjadi 100.000 atau 1000 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ini kan selembar kertas nih. 2000 kan? Kemudian saya ganti gambarnya, warnanya saya ganti, nolnya saya tambah, sama-sama selembar kertas. Jadi 100.000. Yang 98.000 dari mana? Iya, jadi yang 98.000 dari mana? Ya, ini sihir. Simsalabim. Sama seperti ini, begitu kita lipat 2, apakah menjadi 50.000? Ya, nah, sekarang coba. Kemudian orang Amerika bilang, saya juga punya kertas, tapi kertas saya namanya dolar Amerika dan nilainya 14.000 kali kertas saudara. Betul kan? Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Washington sana atau ke Los Angeles sana, ke Hollywood dah, ketemu siapa, saya mau beli Coca-Cola saudara, 1 botol aja, nih uangnya 100.000. 100.000 loh, laku nggak? Nggak laku, dia nggak terima. Tapi sekarang ada orang Amerika datang ke Jogja, nah 100.000 dolar. 100.000 dolar sama dengan 100.000 kali 14.000. 1,4 miliar, kan? Saya mau beli Coca-Cola, saya minta 1 gudang. Kita kasih nggak Coca-Cola 1 gudang? Kita kasih, karena dia bisa meyakinkan kita bahwa kertas dia laku di seluruh dunia, kertas kita tidak laku, dan nilai dia 14.000 kali rupiah. Gitu. Jadi ada kezaliman yang luar biasa. Ya kan, dan kalau kita punya 100.000 Hello Kitty, boleh buat beli kopi, itu ayam goreng, geprek tuh. Ya. Coba lihat ya. Kita perjelas lagi. Ketika Allah SWT mengatakan bahwa harus mithlan bimithlin dan harus ridho sama ridho, kalau saya punya sebotol ini air ditukar dengan sebotol air ini, orang mau nggak? Mau. Nggak ada alasan nggak mau, persis sama. Adil nggak?
Adil. Oke. Sekarang kita bawa ke Singapura. Wahai orang Singapura, saya mau tukar sebotol air saya dengan sebotol air saudara yang juga sama ini. Mau nggak dia? Sebotol dengan sebotol. Mau dong Bu. Nggak ada alasan nggak mau. Kenapa nggak mau? Adil nggak? Nah, kita bawa ke Amerika. Sama. Mau nggak dia? Mau. Ya kan, lihat. Kalau kita melakukan ini sesuai fitrah, mithlan bi mithlin, dan ain dengan mal, harta dengan harta, maka adil dia. Nah, terus para bankir mengatakan, Yul nggak bisa lagi jual beli begitu. Sekarang sudah saya gantikan uangnya ini, betul nggak? Nah, lihat. Jadi kalau di Jogja harga sebotol air ini berapa? Katakanlah 2.000. Oke, 5.000. 5.000. Jadi saya bawa ke warung 5.000 dapat kan? Nah, sekarang kita ke Singapura. Saya mau beli 5.000. Kasih nggak sama dia? Kasih. Dia bilang di sini harganya $5. Berarti kita harus membayar dengan 50.000. Nah, orang Singapura datang ke sini dengan $5 beli air ini, kita kasih berapa botol? 10 botol. Jadi kita ke Singapura saat ini juga menjadi 10 kali lebih miskin. Orang Singapura dari sini atau orang Amerika 10 kali lipat kaya. Hanya terbang 1 jam dari Changi ke Jogja, ya kan? Dan anehnya di Bintan sama kita, padahal Bintan sama dengan Singapura kan, gitu. Atau ke Kuala Lumpur ke sana sedikit, kurang lebih sama dengan kita, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa betapa tidak adilnya. Jadi dengan cara begitu seluruh harga kita dihabisi. Kalau mereka perlu kayu, tinggal tanya berapa kayu Kalimantan itu, yang makanya sekarang gundul Kalimantan. Memang $1 juta. Oke. $1 juta dia tinggal ambil handphone. $1 juta ting, kita nebang kayu Kalimantan. Berapa boksit kalian di Sumatera? $500.000. $500.000 ting, kita habisi boksit kita. Betul nggak Bu? Nah, dan lihat, kita sekarang kan hidup dari hutang, ya kan? Setiap tahun kita berhutang pada mereka. Katakanlah hutang kita tuh sekitar berapa? 4 triliun dikit kali, 4 triliun. 4 triliun maka lebaran bagi duit. APBN kita itu kan 2.000 triliun. Enggak lah. Utang kita secara keseluruhan hari ini adalah 4.300 triliun, ya kan? Tapi setiap tahun itu kita kira-kira utang kita mungkin 200 triliun. Gitu lah. Katakanlah $1 miliar lah, ini sedang ambil contoh gampang aja. Lalu kalau kita bilang, oke, saudara Bank Dunia atau Citibank, saya utang $1 miliar. Apakah dia terus kirim satu koper $1 miliar gitu? Enggak kan? Apa yang dia kirim? 5 miliar ting, masuk ke BI. Dari BI masuk ke Departemen Keuangan dibagi-bagi ke departemen itu dan seterusnya. Nah, ketika kita mau bayar sama mereka, bisa nggak kita gitu? Mereka bilang, "You mesti bayar saya dengan dolar itu." Dan dari mana dapat dolarnya? Ya dari saya. Cara dapat dolarnya ya tebang kayu kalian, ambil boksit kalian, ambil emas kalian. Kalian harus punya yang namanya devisa dari harta yang kita punya itu, ya kan? Nah, itulah sebabnya kalau dihitung kita itu sudah bayar hutang mungkin sudah 8.000 triliun dari tahun 70-an itu, sejak zaman Pak Harto. Kan setiap tahun nyari hutang itu, tapi kok hutangnya masih 4.000 triliun. Nah, itulah riba, ya. Nah, jadi uang kertas adalah kezaliman yang luar biasa, dan ini baru kezaliman pangkat 1 tadi yang orang Singapura bilang kertas saya 10.000 kali kertas saudara. Nah, kezaliman ini kemudian berlipat ganda dengan banking system. Nah, coba kita lihat ya. Hari ini kalau ada orang punya uang 100 miliar, apa yang terjadi dengan uang ini? Diapakan uang itu? Disimpan di bank, ya kan? Nah, ingat tadi, bank boleh punya modal hanya 8%. Nah, disinilah simsalabimnya lagi. Nah, jadi bank akan menerima uang 100 miliar dan kepada Pak Abdullah ini diberikan kertas.
buku tabungan atau sertifikat deposito. Nah, mungkin ibu-ibu melakukan juga kan, dapat buku tabungan atau kertas deposito. Nah, ibu kan masih merasa punya uang kan? Nah, ibu, ini uang ibu, jangan khawatir. Nah, begitu atau sebelum ibu keluar pintu bank, bank mencatatkan bahwa di bukunya itu dia punya uang 100 miliar titipan ibu itu. Nah, tapi secara hukum dia bisa mengatakan bahwa ini uang saya. Nah, sekarang uangnya ada berapa jadinya? Ya, 200 miliar. Uang si Pak Abdullah tetap 100 miliar, bank terus punya uang 100 miliar. Nah, dan ingat, dengan dia punya uang 100 miliar, tadi titipi satu koin, terus ada orang datang, saya mau beli rumah, nggak punya duit. Ah, dia keluarkan piutang baru. Saya kasih utang kamu, katakanlah harus ditahan 10%. Saya kasih utang 90 miliar. Pakai bunga 10%, 9 miliar, ya kan? Ada orang lagi datang, saya mau bikin pabrik kopi nih, nggak punya duit. Oke, saya utangin kamu 90 miliar lagi. Nah, dicatatkan lagi, Bang. Piutang kedua 90 miliar. Dengan bunga lagi 9 miliar, ya kan? Nah, itu dia bisa lakukan 20 kali untuk memenuhi supaya menjadi 100% neracanya. Nah, jadi lihat berapa uang yang dia ciptakan. 20 kali 90 ditambah bunganya 20 kali 9, ya kan, ditambah yang 200 miliar yang di atas, katakanlah dibulatkan aja 2000 triliun, padahal uangnya ada berapa? 2 triliun, uangnya ada berapa? 100 miliar. Nah, jadi yang 2,1, yang 1,9 triliun dari mana? Sihir. Ada nggak uangnya? Ya kan? Kita bisa buktikan bahwa uang itu nggak ada. Gimana membuktikannya? Kita ambil duitnya, tapi bareng-bareng, nggak akan ada uangnya. Bank itu gilapen kalau ada orang datang ambil uang. Itu, ya kan? Itu sebabnya setiap bank itu walaupun kecil di pojokan situ pasti dijaga satpam. Kenapa, Bu? Dijaga satpam? Biar kita mengira di dalamnya ada uang, karena di dalamnya nggak ada uang. Jadi kalau ada orang merampok bank, ya, dia paling dapat 100-200 juta, tapi di komputernya ada miliaran. Gitu. Makanya kalau mas-mas ini kerja di bank suruh pakai dasi rapi wangi. Kenapa tuh? Biar orang percaya, karena bisnis bank adalah kebohongan, pengelabuan. Bank itu arisan berantai, ya. Nah, tapi yang perlu kita tahu apa akibatnya. Jadi kalau ini ada satu air minum, ini ada uang 5.000. Berapa harga air minum ini? 5.000. Nah, ini kemudian digelembungkan 20 kali, ya kan? 20 kali menjadi 100.000. Ininya tetap satu. Harga minuman ini berapa jadinya sekarang? 100.000. Nah, mereka bilang itu inflasi. Biasa orang hidup memang begitu. Nah, ini kebohongan, karena tidak ada yang namanya kenaikan harga, tidak ada yang namanya inflasi. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, 1 dirham perak ini dapat seekor ayam, 1 dinar emas dapat 1 sampai 2 ekor kambing. Gitu. Jadi tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah kemerosotan uang kita yang karena memang tidak punya nilai dan digelembungkan gitu. Nah, jadi itu baru pangkat 2. Ada pangkat 3-nya, Bu, di mana hutang piutang ini kan urusan privat. Ibu hutang sama ibu ini, saya nggak ikut-ikutan. Nah, tapi sekarang dibuat satu sistem di mana orang yang hutang dia, ibu harus ikut bayar, yaitu melalui apa yang disebut sebagai negara fiskal ini, yaitu hutang negara ini. Ya, jadi kenapa pemerintahan ini dibentuk seperti ini jadi sebuah negara demokrasi adalah tadi dia diberi tugas oleh oligarki bankir internasional. Nah, ini cukong-cukongnya nih, tuan-tuannya nih, yang hanya 300 keluarga kira-kira. Bahwa you hari ini jadi presiden, jadi perdana menteri dengan tugas ngambil hutang untuk pembangunan. Buat apa? Ya, you bilang aja ke rakyat, buat bikin jembatan, bikin jalan, bikin sekolah, bikin pasar, bikin infrastruktur, bikin apa saja, hutang, gitu.
Nah, cara memakainya gimana? Ya saya ajari, kirim putra-putra terbaik kalian ke Harvard, ke Chicago, ke Berkeley, ya kan? Diajarilah ekonomi pembangunan, cara bikin APBN, kemudian dibikinlah departemen ini, Bappenas, departemen itu, dan sebagainya. Nah, masih ada satu pertanyaan. Bagaimana kami mengembalikan hutang kami? Mereka bilang, you punya 260 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Gitu. Jadi pajak itu ada sesudah riba. Makanya pajak itu makin ringan apa makin berat? Makin berat. Ya kan, kita ini mulai dari sebelum melahirkan sudah dipajaki dan membawa hutang, sampai nanti mati sebelum bahkan dikubur ikut membawa hutang dan dipajaki juga. Gitu. Dan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, tempat bagi para penarik pajak adalah neraka. Jadi pajak itu saudara kembar riba, dua-duanya diharamkan. Tapi hari ini dua-duanya menjadi pilar hidup kita, gitu. Jadi kezaliman ini yang sudah luar biasa, ya kan? Nah, jadi segala pengelabuan ini membuat kita tidak sadar. Dikiranya kalau uang kita gede, kita tambah kaya. Makin besar uang kita, makin miskin. Dulu orang tua kita ngomongnya sen, benggol, ketip, kilo, seringgit paling gede, ya kan? Sekarang sekali lagi, dulu tidak ada uang 1.000, karena kalau ada uang 1.000 berarti sudah sama dengan setengah kilo emas, gitu. Nah, makin merosot, angka uang itu makin besar, 1.000, 2.500, 5.000, sampai 50.000. Nah, 50.000 Pak Harto dijatuhkan, uang kita makin merosot, keluarlah uang 100.000, ya kan? Nah, tapi lihat, 100.000 sebelum Pak Harto jatuh, kalau dibelikan telur dapat 50 kilo telur, karena 1 kilo cuma 2.000. Hari ini kalau dibelikan telur cuma dapat 4 kilo. Yang 46 kilo kemana? Uang telurnya sama, ya kan? 1 kilo telur 16 butir, Bu, nggak pernah berubah. Duitnya juga sama-sama 100.000, walaupun waktu itu belum ada. Ya, dulu 50 kilo, sekarang cuma dapat 4 kilo. Itulah yang mereka rampok. 46 kilo itu yang dia rampok dari kita, dengan mengatakan itu normal dalam hidup, harga-harga itu harus naik. Jadi dulu warung-warung cukup buka 8 jam, kemudian 12 jam, sekarang 24 jam. Kerja makin keras, hidup makin susah, harga-harga makin mahal. Dan pajak jangan lupa. Jadi kita digencet dari dua arah, dari harga-harga yang makin naik dan dari pajak yang semakin naik. Inilah kedoliman dari sistem riba. Inilah yang Nabi katakan bahwa semua akan makan riba. Tapi tidak berarti bahwa riba menjadi halal, tetap haram. Gitu. Dan karena itu kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu, hijrah dengan membalik apa yang mereka lakukan terhadap kita dulu. Jadi dulu mereka melebur emas tetua kita menjadi batangan, menjadi kertas, dan sekarang menjadi byte komputer. Nah, sekarang harus kita ubah kertas-kertas ini yang zalim dan batil ini segera menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian digunakan dalam transaksi supaya harta itu, kata Rasulullah, tidak bergerak hanya agnia minkum, hanya di segelintir orang-orang kaya. Gitu. Sekarang hari ini coba ada yang pegang emas nih, yang pegang perak, yang kita pegang ini semua. Gitu, ilmu sihir, ya. Nah, jadi tugas kita adalah membalik itu. Dan sekarang dinar dan dirham ini sudah mulai beredar. Ada setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, 1 dirham, 2 dirham, 5 dirham. Ini kalau diperbesar, ya. Jadi dinar dirham bisa dipakai untuk pembayaran zakat, jual beli, mahar. Nah, ini yang selalu saya ulang-ulang nih, mahar nih. Kita nyebutnya aja mas kawin, ya kan, Bu? Tapi kalau pada kasih mahar apa sekarang? Mau kena kawin. Nah, jadi sekarang bilang, bukan mau kena kawin, mas kawin, emas atau perak. Nah, mahar Nabi SAW ada 500 dirham kepada istri-istrinya. Itu. Tapi Imam Malik mengatakan, ya mahar itu saya tidak setuju, kata Imam Malik, kalau mahar itu kurang dari 1/4 dinar. Nah, 1/4 dinar itu hari ini sama dengan 9 dirham. Gitu. Nah, untuk sedekah, untuk akikah dan seterusnya.
Gitu. Jadi jalan kita untuk menegakkan keadilan dan kita menghentikan kemungkaran ini adalah kembali kepada muamalah, kembali menggunakan dinar dan dirham, baik untuk zakat, untuk jual beli dan sebagainya. Saya kira demikian, mas-mas dan ibu-ibu, bapak sekalian. Ini agak panjang karena ini cerita 300 tahun nih Bu. Bagaimana perubahan ini terjadi itu 300 tahun. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan. Saya pedagang, zakat perdagangannya tiap tahun antara 5 juta sampai 10 juta. Zakatnya sudah biasa saya berikan kepada masyarakat di sekitar yang dipandang sebagai asnaf zakat yang diberikan sebagai uang kertas rupiah. Saya merasa belum ada cara kalau harus pakai dinar dan dirham. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, jadi jalan keluarnya yaitu kalau udah dihitung berapa stok dagangannya, maka dikeluarkanlah 1/40-nya atau 2,5%. Dan untuk barang dagangan hanya sah dibayar dengan nukut, yaitu dinar atau dirham. Gitu. Dan kalau tidak bisa dibagikan sendiri, zakat itu harus diserahkan pada seorang amir. Gitu. Nah, di Jogja ini seorang amir atau seorang sultan. Nah, di Jogja ini sebetulnya ada seorang sultan, ya kan? Tapi sultan itu hanya disebut sultan kalau dia menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai seorang sultan. Yaitu pertama dia mencetak dinar dan dirham, kedua menjaga takaran dan timbangannya, ketiga menarik dan membagikan zakatnya. Gitu. Nah, kita harus dorong sultan kita ini supaya kembali menjalankan fungsi dan perannya sebagai sultan. Itu hari ini beliau ini sebagai gubernur, bukan sebagai sultan. Itu. Yang kedua, apakah ada negara Islam di dunia ini yang sudah memegang dinar dan dirham? Islam tidak mengenal negara. Ya, negara itu adalah konsep politik dari abad ke-18 sesudah revolusi Prancis. Dan yang disebut negara itu, jadi cirinya adalah lihat, setiap ada negara baru terbentuk, maka syaratnya satu, harus berdasarkan pada konstitusi. Dan di dalam konstitusi itu harus ada 3 elemen. Ada bank sentral, artinya ada perusahaan swasta yang dikasih monopoli tentang uang, kemudian ada uang kertas dan ada utang negara. Jadi lihat bahwa negara-negara ini adalah alat dan instrumen dari para bankir untuk menjalankan sistem riba. Gitu. Nah, Islam mengharamkan riba. Jadi mustahil kalau kita jalankan Islam ada negara. Sama sekali tidak dikenal negara. Yang berikutnya adalah apakah dinar dirham yang ada di wakala-wakala di Indonesia juga bisa kita gunakan untuk bermuamalah di negara lainnya? Emas dan perak itu diterima di seluruh dunia. Bahkan nanti di akhirat kalau dibaca Al-Quran, emas dan perak berlaku dan diterima, ya kan? Karena Allah SWT memang menciptakan emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, hanya dasarnya adalah redok sama redok, bukan atas dasar paksaan. Gitu. Jadi Allah SWT itu memberikan kebebasan. Kebebasan itu hanya dimiliki kalau Anda seorang muslim. Ya, hari ini tidak ada kebebasan apapun yang Anda miliki. Tidak ada kebebasan memilih alat tukar, tidak ada kebebasan memiliki harta, tidak ada kebebasan memilih pemimpin. Nah, karena seluruh kebebasan dasar itu diambil, Anda dikasih kompensasi dengan satu kebebasan yang tidak boleh diganggu-ganggu. Kalau Anda ganggu-ganggu kebebasan ini, Anda dibilang melanggar HAM. Kebebasan apa itu yang diberikan? Kebebasan apa yang mereka berikan sebagai kompensasi atas dicabutnya seluruh kebebasan yang lain? Satu-satunya yang kau miliki adalah tubuhmu. Maka aku berikan kau kebebasan menggunakan tubuhmu untuk apapun, yang mereka sebut sebagai sexual freedom. Jadi kalau Anda mengganggu sexual freedom, berarti Anda mengganggu HAM. Jadi kalau Anda mau laki-laki kawin sama laki-laki, silakan. Perempuan mau kawin sama perempuan, silakan. Mau nggak kawin, silakan. Itu, ya. Itu sebabnya Anda tidak boleh mengganggu sexual freedom hari ini. Betul nggak?
LGBT misalnya. Nah, itu ada bagian dari itu. Berikutnya tentang penggunaan dinar dan dirham. Bolehkah ketika berzakat kita gunakan adalah separuh dinar dan dirham, separuh uang kertas? Ya, itu berarti separuh sah, separuh tidak sah. Hal ini karena belum semua masyarakat di Indonesia menggunakan dinar dan dirham. Ya, itu tugas kita untuk membuat semua orang mengerti dan menggunakan. Ya, tapi yang halal harus dikerjakan, tidak boleh diganti dengan yang haram. Kita wajib zakat sebesar 3 juta, lalu kita keluarkan setengah dinar zakat lewat amil yang menggunakan dinar dan dirham. Sedangkan sisanya kita berikan dalam bentuk uang rupiah kepada mustahik sekitar kita seperti biasanya. Ya, tidak bisa. Gitu. Kecuali Anda tidak punya seorang amir. Nah, kalau Anda bermadhab Syafi'i, boleh membagikan zakat sendiri. Gitu. Tapi tetap dalam hal alat untuk membaginya harus berupa emas dan perak. Tapi dalam madhab yang lain, zakat itu hanya sah ditarik oleh seorang amil. Sebab Allah SWT berfirman, khud min amwalihim sodakotan, tarik hartanya untuk tarik zakat dari hartanya. Gitu. Jadi zakat itu harus ditarik. Jadi membayar zakat itu harus hand to hand. Gitu. Kenapa? Karena kemudian Allah SWT berfirman di dalam ayat itu, wasallu alaihim biha inna sholataka sakanu lahum. Kemudian doakanlah bagi mereka, karena doa kamu akan memberikan sakinah bagi mereka. Gitu. Nah, sekarang umat Islam satu, tidak membayar zakatnya dengan betul, tidak membayarkan dengan emas dan perak, dan tidak menyerahkannya atau ditarik oleh seorang amir, dan karena itu tidak pernah mendapatkan doa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, sedangkan Allah SWT mengatakan doa ini akan memberikan sakinah, akan memberikan ketenangan jiwa. Itu. Jadi ubah kebiasaan membayar zakat dengan transfer ke satu lembaga yang nggak jelas itu, tapi serahkanlah zakat itu kepada seorang amir atau petugas yang ditunjuk secara tangan ke tangan, gitu, supaya mendapatkan doanya dan sah pembayaran zakatnya. Bank syariah belum 100% bebas riba. Nah, belum 100% bebas riba. Bank syariah itu 100% riba. Nah, itu ya. Saat ada halal festival di JEC waktu itu, ada seminar yang mengisi BNI Syariah. Saya tanya, mereka juga belum bisa memastikan, menjawab bahwa mereka tidak bebas riba. Itu pura-pura. Pura-pura dia tidak tahu bahwa itu 100% riba. Ternyata Ustadz Abdul Somad membolehkan juga. Allahu alim, saya nggak tahu dasar Ustadz Abdul Somad membolehkannya, ya. Tapi kalau itu saya sudah tulis secara detail dalam buku Tidak Syariahnya Bank Syariah. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, bahwa bank syariah itu tidak sesuai syariah. Dan terakhir Profesor Dawam Raharjo almarhum, beliau dalam hal ini sebagai orang ICMI, dan ICMI adalah lembaga yang pertama kali menggagas bank syariah di Indonesia. Nah, dia mengatakan bahwa bank syariah ini sesudah dari tahun 92 sampai sekarang inilah, sesudah 30 tahun semakin terbukti bahwa bank syariah ini hanyalah peternakan riba. Gitu. Nah, karena itu ICMI saat ini sedang menggagas konsep baru, tapi Profesor Dam keburu wafat. Nah, gagasannya adalah menjadikan bank wakaf. Jadi mengganti seluruh modal bank itu dengan sedekah wakaf. Nah, tapi saya melihat bahwa itu tidak akan mengubah apa-apa, karena hanya mengubah modalnya saja. Tapi dia akan tetap berhubungan dengan BI dan tetap akan menggunakan skim-skim yang sama, gitu. Nah, jadi tidak akan menjadikan bank syariah sebagai halal. Gitu. Kawan saya, teman saya di bank mencak-mencak. Ya, tentu dia mencak-mencak karena periuk nasinya terganggu. Iya kan? Berikutnya, ini kok mati ya? Oh ya, baik. Ini semuanya pakai salam, tapi saya nggak bacakan ya. Saya jawab dalam hati, waalaikumsalam semuanya. Nah, bagaimana cara memunculkan nilai koin di mining komputer? Karena satu bitcoin bisa berharga jutaan rupiah. Ya, bitcoin itu sihir di atas sihir. Ya, ini saja sudah jadi sihir kan? Jadi awalnya koin emas menjadi kertas,
kemudian menjadi byte komputer, menjadi byte komputer. Kita sudah lihat itu sihir. Nah, sekarang Bitcoin itu asalnya dari mana? Ini tadi kepencet aja sih. Bitcoin itu asal usulnya dari mana? Kalau ini kan kita tahu urutannya tadi ya, rupiah itu dari emas, dolar dari emas, dan sebagainya. Bitcoin itu dari awang-awang sepenuhnya gitu ya. Jadi dan bagaimana mungkin hanya nama Bitcoin terus harganya jutaan rupiah gitu. Nah, apakah kita wajib bayar utang dalam bentuk uang kertas tersebut yang sudah banyak ditambah dengan hutang secara syariah, hutang negara dalam konteks ini? Ya, hutang itu hanya wajib pada orang yang taken kontrak. Kita berlepas diri, kita tidak ada urusan dengan hutang-hutang itu. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban seperti yang Menteri bilang bahwa setiap bayi di Indonesia, setiap orang di Indonesia punya utang 13 juta. Pret. Nah, gitu. Apa? 13 juta per orang? Pret. Nah, gitu. Itu bukan tanggung jawab kita nggak ikut-ikutan. Ya. Itu urusan dia di akhirat nanti sama Allah SWT. Terus satu lagi, masih ada lagi. Apabila kita membeli dinar dirham di wakalah, mendapat surat sertifikat. Ya, uang itu nggak ada sertifikat. Tadi kan ingat ya, dari mana asal usulnya uang? Itu kan dari sertifikat ini. Itu jadi ini bagian dari ilmu sihir. Gitu. Nah, ya kan, yang uangnya kan ini. Nah, ini bagian dari sihir. Sedemikian rupa sampai kita dibuat percaya pada kertas dan bukan pada emas. Coba ibu utang ke bank, terus bilang, saya punya agunan saya 2 hektar sawah. Diterima nggak sama bank? Nggak diterima. Yang diminta apa? Kertasnya mana, sertifikatnya? Itu kita menggadaikan barang dengan jaminan motor. Mau dia kita kasih motor? Nggak mau. Dia kasih STN BPKB-nya gitu. Nah, ini juga begitu. Nah, karena itu awal-awal dulu memang masih diedarkan ya sertifikat. Sekarang semua sertifikat ditiadakan. Nah, lalu siapa yang menjamin takaran dan timbangannya? Ya, sultan yang mencetaknya. Jadi kita sebagai orang awam, ya kita harus percaya pada sultan yang mencetaknya, yang bertanggung jawab pada Allah SWT. Karena tugas dia adalah menjaga takaran dan timbangan gitu. Nah, yang lama-lama masih ada sertifikatnya, kita biarkan beredar. Tapi yang baru-baru tidak akan ada sertifikat, walaupun selalu minta itu. Selalu minta karena kita masih kesihir terus tuh, lebih senang kesihir. Nah, apakah dinar-dinar boleh ditukarkan ke mata uang rupiah lagi? Ya Allah. Iya kan? Ini emas, ini kertas. Ibu pilih mana, Bu? Ya emas. Kok ini ada yang mau saya tukar lagi dong, emas saya jadi kertas? Ya kemakan sihir lagi. Gitu. Ya, jadi bukan tidak boleh, tapi tujuan kita justru mengubah yang batil ini supaya menjadi yang hak ini dan beredar. Jadi edarkan, jangan dikembalikan jadi rupiah. Tugas kita justru mengubah rupiah ini secara pelan-pelan menjadi emas dan perak. Berikutnya, jika uang kertas adalah kezaliman yang luar biasa, zalim nggak, Bu? Nah, luar biasa nggak? Nah, kan tadi jawab kan? Hingga fatwanya hanya satu yang membenarkan, namun jika emas, perak, dirham, dan lain dijadikan alat jual beli, bagaimana efisiensinya dan timbal baliknya pada alam? Alam ini sekarang rusak karena uang kertas, bukan karena emas dan perak. Itu jalan-jalan kenapa macet, Bu? Riba. Ya kan? Orang belum bisa beli mobil jadi bisa beli mobil gara-gara ini gitu. Kenapa ada banjir? Riba. Jadi riba ini adalah akar segala masalah. Tapi bukan riba, melainkan orang-orang yang menjajakan riba, yaitu para bankir. Jadi jangan sekali-sekali izinkan anak-anak, saudara, adik, kakak bekerja di lembaga keuangan gitu. Sedangkan emas dan perak jika digerus terus-menerus akan punah. Enggak punah, emas itu ada ratusan ribu ton. Mereka timbun itu. Nah, inilah yang kita paksa supaya keluar. Jadi kalau ibu-ibu menukar rupiah ke emas,
itu kan emas batangannya keluar, kita jadikan koin, nanti tuker lagi rupiah, kita jadikan emas batangan, jadikan koin lagi, terus gitu sedemikian rupa sampai lama-lama uang kertas makin sedikit, emas makin banyak gitu. Jadi kita kembalikan emas ini kepada Bapak Ibu sekalian, bukan cuma emas bejo sama emas parjo, emas beneran. Yang berikutnya, orang tua saya punya toko fotokopi. Apakah boleh orang tua saya menetapkan tidak menerima uang kertas? Ya bagus sekali, tapi tidak boleh. Karena tadi harus ada kebebasan memilih alat tukar. Boleh pakai jagung, boleh pakai kedelai, boleh pakai emas, boleh pakai perak. Tapi betul, satu-satunya nggak boleh pakai kertas itu. Kecuali kertasnya di kilo. Ya kan, misalnya fotokopi ini, seret, senilai katakanlah 100.000 rupiah. Ah, ini suruh timbang nih, tumpuk. Timbang, kasih tahu tuh di tukang loa harga kertas ini sekilo 2.000 rupiah. Gitu. Jadi kita perlu misalnya 50 kilo buat bayar fotokopi gitu. Atau barter dengan beras, gandum dan seterusnya, ya itu justru yang kita lakukan. Boleh tidak menetapkan hal seperti ini di toko? Ya harus atau boleh gitu ya. Ada lagi satu lagi, saya ingin bertanya. Ya iya, masa jawab. Untuk penggunaan aplikasi seperti Gojek kan dapat dilakukan dengan tunai dan menggunakan GoPay. Apakah penggunaan GoPay termasuk ke dalam transaksi riba? Ya, GoPay dan seterusnya itu riba. GoPay, OVO, AP-Trend, itu riba, gitu. Karena jual beli itu kan tadi tamliku ain maliatin atau tamliku ain manfaatin. Jadi yang kita beli itu mesti jelas, apakah barang apa jasa. Nah, kalau kita beli GoPay itu apa yang kita beli? Iya kan? Voucher, dan ketika kita pakai buat bayar berarti itu bayar pakai utang. Itu goib. Nah, itu mesti real gitu. Nah, ini yang di kertas sudah habis pertanyaannya. Ada lagi yang silakan di belakang. Ini ada pertanyaan. Beberapa titik mengganggu kepala. Jadi kalau saya pribadi kan minum bodrek kalau gitu. Kalau saya pribadi kan dulu jurusan politik kan, administrasi negara. Ya. Cuman tadi dinyatakan bahwa yang namanya uang ini nggak bisa bahkan diselesaikan oleh kepala negara atau presiden itu sendiri. Dan siapapun presidennya harus ada kontrak politik mau dengan cara seperti itu. Ya. Pertanyaannya, kalau memang presiden itu bukan solusi, kemudian model pemerintahan seperti apa yang dibayangkan oleh Ustadz, itu satu. Terus yang kedua, terkait solusi sistemiknya, kalau tadi kan parsial semua ya, maksudnya mungkin se-ekstrim rush money, semua uang langsung ditarik, diganti itu, kemudian yang di warung-warung tadi harus diganti itu. Tapi ada solusi yang ini kan masalah elit ya, kalau kita lihat dari masalah tadi itu kan kita rakyat jelata nih, itu yang bisa dilakukan oleh mungkin ulama-ulama kita yang ada di sana untuk memperjuangkan itu sampai mana itu kan? Terima kasih. Ya, jadi kita kan hidup sekarang ini di dunia ini, ya kan? Tapi ini bukan kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Kehidupan kita itu adalah nanti di akhirat. Nabi mengatakan, ya kalau orang Jawa bilang seperti mampir ngombe. Nabi bilang kita dalam perjalanan ngadem sebentar di bawah pohon, jalan lagi. Dan Allah SWT kita kenal sebagai Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Atau kalau kita lagi berdoa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Rob. Nah, Rob itu adalah penguasa segala alam semesta dan isinya, termasuk kita. Dan Rob itu memberikan pemahaman apa yang disebut sebagai rububiyah. Semuanya diatur sesuai dengan sunnahullah, dengan kehendak Allah SWT. Jadi kehidupan itu ada sesuai dengan fitrah.
gitu. Nah, karena sesuai dengan fitrah itu, Allah juga sudah menyatakan bahwa manusia itu adalah khalifatullah, ya. Dan itu ada aturan-aturannya yang lebih operasional dalam perspektif politik adalah kita diperintahkan ati'u wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, hari ini umat Islam tidak mengerti siapa yang dimaksud dengan ulil amri, satu. Dan yang kedua, dalam hal apa ketaatan harus diberikan, ya kan? Nah, kita yang kedua dulu, bahwa yang dimaksud ketaatan yang harus diberikan itu, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang mufasir yang memberikan tafsir pada Quran dalam hal-hal hukum. Jadi tafsirnya itu disebut Al-Ahkamul Quran. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ketaatan itu pada 7 perkara. Pertama adalah dalam pencetakan dinar dan dirham. Jadi itu menjawab pertanyaan siapa yang berwenang mencetak dinar dan dirham, adalah seorang ulil amri. Yang kedua adalah menjaga takaran dan timbangannya, menjamin bahwa kemurniannya benar. Dan yang ketiga adalah menarik dan membagikan zakat. Dan yang keempat adalah menetapkan bulan-bulan hijriah, kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Hari ini kita ribut melulu puasa hari ini atau besok dan sebagainya karena tidak ada ulil amri. Yang kelima adalah dalam menentukan dan menegakkan mimbar Jumat. Jadi khotib-khotib Jumat itu ketika membacakan khutbahnya adalah atas nama seorang sultan atau seorang amir dan membacakan doanya, itu, ya kan? Nah, dan di atas mimbar, hari ini mimbar dikeluarkan dari masjid, diganti dengan podium-podium dari gereja masuk ke masjid. Nah, itu harus dikembalikan dulu bahwa di masjid adalah mimbar, bukan podium. Ya, nah, ini banyak umat Islam yang nggak ngerti, malah dengan riang gembira mengeluarkan mimbar diganti dengan podium. Podium itu kan gambar salib di depannya. Nah, yang kemudian yang keenam adalah menetapkan hukum dalam berbagai hal, hudud dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah memandu dan menetapkan jihad pada saat jihad diperlukan. Lalu ada yang menambahkan menarik dan membagikan jizyah dan kharaj, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Dengan kata lain, kita nggak bisa serta-merta bahwa ada dinar dan dirham. Jadi dinar dan dirham ini bukan tujuan. Dinar dan dirham ini adalah entry point buat kita menegakkan rukun zakat, gitu. Dan sebelum ada dinar dirham berarti harus ada seorang amir dulu, ada seorang sultan dulu. Jadi seperti dirham-dirham yang beredar ini ada yang dari Sultan Bintan, ada yang dari Sultan Tanjung Pura, ada yang dari Sultan Cirebon, Sultan Ternate dan seterusnya, gitu. Nah, itu yang menjadi jawaban. Jadi seorang presiden, seorang perdana menteri itu tidak relevan bagi kita. Itu adalah sistem politik dari abad ke-18 yang dibentuk oleh para bankir untuk memastikan sistem riba ini berjalan, gitu. Jadi ya kita harus berlepas diri darinya. Anda mau cebong, mau kampret, ini masuk dalam lubang biak yang sama, kata Nabi SAW. Ya kan? Tidak ada yang berubah, gitu. Karena tugasnya tetap 3 itu: ngambil utang, habis-habiskan, majaki. Ambil utang, habis-habiskan, majaki. Gitu. Nggak akan ada yang berubah. Nah, jadi perubahan itu harus basic tadi itu. Yang lain? Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Desi Haryana. Di mana Kak? Kelihatan Mas? Oh, di belakang. Perkenalkan, nama saya Desi Haryana. Yang saya tanyakan tentang di saudara saya di daerah Kecamatan Ngeplak itu masih ada yaitu sistem arisan. Jadi arisan itu pasoknya uang, tapi besok dapatnya itu emas. Dan saya lihat arisan itu sudah lebih dari 25 tahun belum pernah selesai. Karena apa? Dulu awal ceritanya mengikuti harga emas per 10 gramnya gitu. Nah, itu gimana? Itu apakah
gimana caranya nyetopnya. Kalau nyetop itu kan sama aja kelurahan ya itu terjadi. Terus sekarang itu banyak kayak yang tadi donasi itu. Nah, kalau di donasi kayak Indonesia kan masih punya utang banyak. Mengapa kok diadain donasi untuk kegiatan sosial di berbagai negara lain? Itu gimana solusinya? Cukup sekian dari saya. Ya, arisan itu bukannya tertentu 10 orang maka 10 kali putaran. Nah, itu sekitar 50-an orang sampai. Ya, kalaupun 50 orang taruhlah 50 minggu. Dalam setahun selesai dong. Kok nggak selesai kan? Iya. Itu nggak jelas buat saya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah bahwa arisan itu kemudian uang kertas dan kemudian diboboknya emas, itu memang aneh gitu. Harusnya kalau arisan dengan uang kertas jelas merugikan. Yang dapat terakhir dirugikan daripada yang dapat yang pertama kan. Jadi arisan dengan emas itu udah betul, tapi ya dibayarkannya dengan emas. Misalnya oke, kita arisan 1 gram emas 10 orang terkumpul 10 gram, yang pertama dapat, minggu depan terkumpul 10 gram, yang kedua yang dapat, dan seterusnya. Jadi arisan itu memang harus dengan emas atau beras atau kedelai atau yang lain. Jadi jangan arisan dengan uang kertas. Kertas ini buat apa saja nggak bisa Bu, buat tisu aja nggak bisa. Kata Mahathir ini toilet paper. Itu aja nggak ada yang mau kan, mending pakai toilet paper yang beneran kan, gitu. Apalagi buat arisan dan seterusnya. Memang lebih baik kalau dari emas ya emas dari awal. Terus yang kedua apa tadi? Yang sekarang kan banyak penggalangan donasi. Oh, donasi. Ya ini memang ini bagian dari, jadi gini. Yang disebut sedekah dalam ajaran Rasulullah SAW, sedekah itu personal. Kita bersedekah kepada kerabat yang terdekat, ya, dan sedekah itu ya kerabat yang terdekat kita sedekahin beras atau uang. Nah, tapi kaum kapitalis membuat satu sistem di mana donasi itu dikumpulkan melalui satu lembaga. Nah, ini mulai gereja ini, gereja-gereja mengatakan bahwa kalian boleh cari duit sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, mau dari judi kayak dari miras kayak dari pelacuran kayak dari apa saja boleh, tapi you bersedekah, dan sedekah itu melalui gereja 1/10 atau apalah ya kan. Nah kemudian dari situ berkembang, mereka bentuk lembaga-lembaga charity namanya, Salvation Army, macam-macam namanya ya kan. Nah itu yang mereka lakukan, sedekah itu disalurkan lewat lembaga. Nah lembaga ini yang kemudian suka dia bikin program. Nah orang Islam mengikuti itu, gitu. Yang diajarkan Nabi kan bersedekah tuh ya kamu punya sedekah berikan. Ada anak yatim kamu bawa ke rumah, bukan kemudian bikin panti yatim, anak yatim yang dikumpulkan di panti yatim, gitu. Nah jadi karena itu sedekah itu harus yang terdekat. Jadi tidak selayaknya yang kita di sini masih kelaparan ngasih donasi ke Sudan sana, gitu. Tentu solidaritas sama Muslim itu penting, tapi bahwa prioritas sedekah itu adalah kepada lingkungan terdekat dan personal. Tidak ada yang namanya lembaga sedekah itu, kecuali Baitul Mal. Karena Baitul Mal itu dipimpin oleh seorang amir atau di bawah seorang sultan, gitu. Nah sumbernya macam-macam, dari Wonimah, dari Kharaj, dari Jizya, dan seterusnya. Yang lain, Bapak tadi. Terima kasih, sedikit saya punya pandangan yang berbeda. Namun saya suka dengan analisa berkaitan dengan kezaliman atau penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap mata uang kertas yang tidak dikendalikan oleh dan DH. Dan kemudian perlu ada solusi. Dan solusi yang ditawarkan oleh pembicara saya juga setuju terkait dengan solusi sebagai individual atau beberapa lembaga. Namun saya melihat kurang prioritas atau butuh solusi yang lain, yaitu ada sebuah negara. Jadi menurut saya kalau dikatakan Islam nggak ada pusat negara, saya melakukan kalimat ini dan saya nggak yakin, karena Rasulullah kepala negara.
dan terbukti kan tadi dikatakan 300 tahun ini berjalan. Berarti sebelum 300 tahun ada sebuah kekuatan yang ideal, ada sebuah peradaban yang ideal dengan sebagai sebuah standar. Siapa mereka? Mereka tentu ada sebuah negara Islam, baik masa Muawiyah, Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, ya di masa-masa awal. Oleh karena itu negara Islam kayak ini penting, lebih-lebih sebuah sistem yang pernah kita terpisah itu sistem khilafah. Maka perlu ada sebuah prioritas yaitu untuk melakukan sebuah kebijakan yang bisa menganulir sistem ribawi ini, yaitu oleh sebuah negara. Nah, negara apa? Negara yang menganut tadi yang dikatakan aturan sunnah, yaitu sistem khilafah. Kira-kira akan bisa berlaku secara cepat dan bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat akhirnya itu kalau dilakukan di sebuah negara. Jadi sekali lagi saya nggak sepakat kalau dikatakan Islam mengendalikan konsep negara. Itu mengingkari fakta sahabat dan mengingkari Rasulullah SAW. Dan Imam Qurtubi mengakui ada Islam sebuah negara, yaitu sistem khilafah. Kalau tadi menurut Imam Qurtubi dalam terkait dengan uang, Imam Qurtubi juga mengakui masalah kenegaraan dalam sistem Islam, yaitu sebuah sistem khilafah. Terima kasih. Iya, khilafah ini istilah yang sudah disalahpahami dan disalahpahamkan. Ya. Jadi istilah khilafah ini adalah istilah yang umum yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada banyak istilah politik yang dipakai. Satu adalah khilafah, yang kedua adalah daulah, dan daulah ini baru mulai dipakai oleh Bani Abbasiyah, dan kemudian diadopsi secara resmi oleh Utsmani. Jadi Utsmani itu menyebut dirinya daulah Utsmani. Nah, tapi semuanya bukan negara. Negara itu sekali lagi baru dibentuk sesudah Revolusi Perancis, di mana negara adalah hasil kudeta dari para bankir yang ingin mengubah sistem dari yang tadinya kehidupan itu didasarkan kepada wahyu, yaitu kalau dalam Islam Quran dan Sunnah, dalam Kristen adalah Injil di bawah gereja Romawi, di bawah Paus. Nah, jadi sebelum abad ke-17, sebelum Revolusi Prancis, kehidupan itu begitu. Terlepas bahwa orang Kristen itu akidahnya melenceng, tapi semua masih tunduk patuh kepada Tuhan. Kaum muslimin masih tunduk pada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW. Karena itu model kehidupan yang dijalankan, istilah yang tepat itu adalah ummah. Nah, ummah itu adalah persemakmuran, bukan hanya Muslim. Jadi ketika Nabi membuat satu perjanjian yang disebut sebagai Piagam Madinah, dia mengatakan bahwa kita adalah satu ummah. Dan pada saat yang sama Rasul mendefinisikan bahwa kalian ahli kitab adalah bagian dari ummah, tapi kalian tunduk di bawah hukum ini. Gitu. Nah, itu yang berjalan. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh Bani Abbasiyah, walaupun ada penyimpangan dan seterusnya, Bani Muawiyah, Abbasiyah, sampai Daulah Utsmani. Gitu. Nah, Daulah Utsmani kemudian digerogoti dan diubah menjadi negara, namanya Republik Turki. Itu. Nah, apa itu ciri negara? Ciri negara adalah berkolusinya bankir dengan politisi. Karena sistem yang dibentuk adalah sistem negara fiskal ini, di mana ketika mereka mengatakan kita tidak butuh Tuhan, kita tidak butuh Allah SWT, maka kita tidak menerima raja, kita tidak menerima sultan yang dikatakan sebagai wakil dari Allah SWT. Nah, itu harus digantikan dengan siapapun yang dipilih menjadi seorang pemimpin, maka diciptakanlah sistem pemilu, yaitu demokrasi. Nah, itu negara, di mana semua kemudian dibiayai oleh bank. Dan untuk itu tidak mungkin mereka membiayai dengan emas dan perak, maka emas dan perak disingkirkan, diganti dengan uang kertas. Nah, di Perancis dimulai dengan asinya namanya, di Daulah Utsmani namanya kaine. Gitu. Nah, sejak itulah negara fiskal ini berlaku, dan kemudian dibuat satu arrangement internasional. Ada PBB, ada IMF tadi sebagian yang saya ceritakan dan seterusnya. Dan itu setiap ada negara baru muncul, syaratnya itu Anda mesti membuat konstitusi, jadi menutup bahwa Anda akan membuat satu ummah yang didasarkan kepada Quran dan Sunnah, tapi Anda harus membuat sebuah negara dengan konstitusi, dengan bank sentral, dan uang kertas dan utang negara. Nah, itu penjelasannya, Pak.
Jadi sebelum abad ke-17 nggak ada negara. Negara itu sesudah revolusi Prancis. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Pertama saya Zulika, saya ingin bertanya terkait tentang inflasi atau kenaikan harga tadi. Ini bagaimana dengan teori ekonomi yang telah merasuki pikiran kita? Bahwasanya kenaikan harga atau inflasi ini disebabkan oleh penawaran produk yang tinggi atau suplai produk yang turun. Nah, sehingga juga kita tahu bahwasanya pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat. Nah, karena pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat, penawaran produk tinggi, sehingga suplai produk menurun, dan sesudah terjadi kenaikan harga. Nah, pertanyaannya bagaimana teori ini? Apakah ini baik dari konspirasi juga atau gimana? Ya, ekonomi itu kenapa ekonomi harus pakai teori? Ya kan? Kehidupan itu nggak pakai teori, kehidupan itu nggak ada teori. Nah, ekonomi harus punya teori karena ekonomi adalah ideologi. Jadi apa yang diajarkan pada kita yang namanya supply dan demand itu adalah teori dan itu adalah ideologi. Karena kalau kita ikuti teori itu bahwa ketika supply berkurang maka harga naik atau demand naik harga naik, ya kan? Betul nggak? Tapi dalam Islam diajarkan kalau ikut teori itu berarti kalau ada orang kelaparan kesempatan buat kita. Ada kekurangan beras, wah beras kita jual mahal. Tapi Rasul tidak mengajarkan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Kalau ada orang kelaparan, kau tolong. Beras yang mahal itu kau sedekahkan. Gitu. Nah, jadi teori supply dan demand itu tidak netral. Dan seluruhan bangunan ilmu ekonomi itu adalah ideologi. Jadi ekonomi itu bukan ilmu, tapi formula riba. Jadi kalau Anda belajar ilmu ekonomi itu lebih tepat sebut ilmu riba atau lebih pas lagi ilmu tuyul. Sarjana ekonomi itu sarjana tuyul, ya kan? Gitu. Jadi ini harus dibongkar cara berpikirnya. Yang lain? Ya. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya lulusan ekonomi Pak tadi sarjana tuyul. Enggak, itu yang lain. Anda enggak. Oh. Kalau di mata kuliah kan ada penjelasan tentang teori rumus formula itu Pak, aset sama dengan hutang plus modal. Nah, sedangkan dalam pembangunan negara tadi juga harus adanya utang bank sentral dan konstitusi Pak. Berarti dengan perbandingan ilmu syariah dengan kata lain teori formula tadi yang aset sama dengan hutang plus modal itu sebenarnya nggak ada atau gimana? Terima kasih. Ya, itu kan kata Keynes, ya. Dan Keynes mengajarkan itu yang disebut agregat ekonomi, agregat demand itu kan untuk melegitimasi hutang. Bahwa Anda boleh hutang, negara boleh hutang pada bank. Gitu. Nah, itu kan teori lagi, aset sama dengan hutang plus modal. Dalam Islam orang hutang itu perkecualian, ya kan? Nggak ada orang berhutang seharusnya, hanya orang yang terpaksa berhutang dia harus berhutang. Dan dalam Islam hutang itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau kekurangan harus ditolong, maka namanya qardul hasan. Dan qardul hasan itu definisinya bukan seperti pinjaman modal. Qardul hasan adalah sedekah. Kalau dia bisa bayar, syukur dan harus bayar. Tapi kalau nggak bisa bayar, kata Rasulullah, sedekahkan. Gitu. Jadi semua teori ekonomi nggak ketemu dengan Islam itu. Itu Anda ketemunya hanya dengan tuyul dan genderuwo, gitu. Ya kan? Nah, sekarang hutang yang merupakan perkecualian orang susah itu dijadikan bisnis. Sama hanya orang sakit, orang susah dijadikan bisnis. Orang miskin dijadikan bisnis. Ya kan? Kemiskinan itu jadi bisnis. Supaya ada asuransi, supaya ada BPJS, supaya ada kredit mikro, supaya ada dan seterusnya. Gitu. Jadi berkebalikan semua dengan ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Ya, alhamdulillah udah lulus. Kalau belum lulus saya suruh berhenti. Terus yang lain silakan. Satu aja ya, yang ingin tadi dari tadi ya.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Pandet. Saya seorang pedagang buah. Hmm. Kalau saya melihat kuliah di awal masalah barang ribawi, harus tunai, tidak dari tangan ke tangan, misalnya seperti Yeah. itu yang saya pahami di internet juga itu. Kemudian saya, apakah buah yang saya jual itu termasuk barang ribawi, mengingat ada salah satu kurma disebutkan. Iya, iya. Dan kemudian kalau mata uang kertas itu disebut sebagai alat tukar, apakah saya dalam jual beli buah itu boleh saya utangkan atau harus tunai, mengingat saya ini pedagang grosir yang mau tidak mau kadang saya utangkan buah saya itu. Ya, buah itu termasuk makanan, harus tunai, tidak boleh diutang. Iya, harus tunai, gitu. Jadi memang itu harus tunai. Harus tunai. Dengan rupiah. Iya. Berarti Nah, pertukaran supaya tunai, jangan mau dibayar pakai rupiah, bayar pakai emas atau pakai perak, baru tunai. Iya, betul itu, memang begitu. Jadi, tapi uang rupiah ini bukan hanya buat beli buah menjadi tidak tunai, buat beli apa saja tidak tunai, Bu. Gitu, termasuk buat mahar itu berarti masih utang tuh. Bilang ke suami, Bu, kalau dulu maharnya rupiah, berarti masih utang, harus dibayar pakai emas. Gitu. Nah, hanya dalam hal makanan itu, nah ini lebih detail ya. Makanan itu ada dua, kenapa dia jadi barang ribawi. Ada yang mengatakan karena dia makanan, tapi yang kedua mengatakan bahwa dia makanan, dan ada tiga, makanan dan bisa ditakar atau ditimbang, dan yang ketiga bahwa dia bisa disimpan, gitu. Tapi poinnya adalah secara umum makanan adalah barang ribawi, dia harus tunai. Nah, jadi kita ini sebetulnya nggak betul, Bu, masuk ke warung makan dulu baru bayar. Nah, itu sebetulnya nggak betul. Tapi karena itu sudah kebiasaan, ya jadi kebiasaan. Tapi coba kalau kita makan di warung Padang itu terutama, kita makan bahkan nggak tahu berapa harga yang kita makan kan? Tahu-tahu buset gue diketok nih, gitu. Nah, itu masalah karena harusnya kita tahu persis harganya. Nah, baru dimakan gitu. Yang lain silakan. satu aja ya. Ya, sebelum maghrib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Dek. Saya kuliah jurusan akuntansi. Akuntansi, oke. Jadi ini Pak Ustaz, di akuntansi itu yang diajari perpajakan, Iya. neraca saldo gitu. Jadi saya tanya teman saya, kamu kok semangat kali sih belajar perpajakan? Kamu jangan salah, ini yang penting ini dalam pekerjaan. Jadi kalau Iya. jadi kayak mana gitu Pak Ustaz? Udah saya banget. Ya, gimana ya? Semester berapa sekarang? Baru dulu Pak Ustaz. Jadi kalau baru mulai ya masih bisa ngambil keputusan. Jadi gini, dalam syariat Islam, dalam muamalah itu kan tidak ada yang perlu dicatat kecuali satu, kalau melibatkan hutang, ya kan? Jadi kalau ada hutang harus dicatat, karena kalau nggak dicatat kita pasti lupa, dan supaya tidak ada sengketa. Nah, jual beli itu kwitansi aja nggak diperlukan. Atau ilmu akuntansi buat apa? Karena saya pengen mantau sih Ustaz. Merantau buka warung Padang aja. Kan awalnya Nggak saya merantau. bingung mau kuliah di mana. Terakhir ada salah bilang di Jogja aja. Ada kawan mama yang nyarani, jadi di Jogja sendiri. Kalau Sulaf pilih Jogjanya sudah betul. Saya aja pengen pindah Jogja. Ya. Tapi akuntansinya itu loh. Jadi kalau baru semester 1 coba pikir ulang deh, istikharah. Mudah-mudahan Allah pasti petunjuk supaya berhenti. Itu karena Anda nanti masuk dalam satu jebakan yang udah pasti, ya kan? Nah, jadi problem pendidikan kita hari ini adalah bahwa kita dididik untuk menjadi bagian dari sistem ini, gitu. Nah, coba lihat secara umum ya, kenapa kita sekarang tidak bisa mengenali mana riba, mana bukan? Karena sejak SD, begitu SD, itu mulai kelas 3 sudah diperkenalkan dengan riba. Tentu tidak diberitahu bahwa ini riba, tapi sudah diberitahu, kamu harus nabung, tang ting tung, nggak usah dihitung.
nanti tahu-tahu untung, ya kan? Nah, itu udah tertanam di anak, wah saya nabung di bank dapat untung gitu. Nah, nanti sudah kelas 6 diajari, walaupun belum diarahkan untuk menghitung riba, tapi sudah diajari tuh 5%, itu artinya 5/100 dan seterusnya. Nanti udah SMP mulai diajarin, jadi kalau kamu nabung di bank nanti dikasih bunga 10%, modal kamu 10.000, berapa hasil di akhir tahun? Nah, ya kan? SMA juga dikasih lagi lebih detail lagi. Nanti S1 diajari lebih canggih. Bunga itu gak cuma tunggal loh, ada bunga berbunga. Jadi ajarin tentang present value, future value, ya kan? Apapun namanya, mau disebut ekonomi teknik, mau disebut ekonomi pembangunan, mau disebut apa saja, tapi yang diajarkan itu formula riba. Jadi begitu SMA udah nggak ngerti mana riba mana bukan, gitu. Nah, S1 lulus udah nggak ngerti mana yang haram, mana yang halal. Bukan hanya yang riba dan bukan, betul nggak? Nanti naik S2, S3 diajari. Ini yang haram-haram ini diubah-ubah formulanya begini-begini nanti jadi halal. Gitu. Ya kan? Maka ada yang namanya ekonomi syariah, akuntansi syariah, itu supaya yang haram-haram itu jadi halal. Gitu. Nah, semester 1 belum diajarkan kamu. Nanti makin tinggi sekolahnya, makin diajarkan begitu. Gitu, ya, demikian. Ya, kita udah mau maghrib nih. Baik, saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu semua belum